Shalom, ketemu lagi dengan duet apologetika Pak Jimmy Jeffrey dengan Gracia Pilo. Minggu lalu tanpa janjian bisa bersamaan, Pak Jimmy Jeffrey ada pelayanan keluar, jadi tidak bisa mengisi acara duet apologet. Termasuk saya juga sedang pelayanan keluar kota ke pelosok Jawa Timur. Jadi sekarang baru nyambung sesi yang tertunda di minggu lalu. Hari ini saya ingin membicarakan sama dengan Pak Jeffrey, ada fenomena menarik akhir-akhir ini antara polemikus muslim yang suka menyerang iman Kristen yang berkolaborasi, berkoalisi dengan kelompok Yahudi Afkiran, Yahudi KW, orang-orang Jawa dari desa-desa, tapi sekarang bergabung dengan Yahudi dan berperilaku sok Yahudi. Jadi koalisi antara polemikus Muslim dan Yahudi ini menarik untuk kita amati. Yang menarik di dalam kolaborasi mereka selalu menyamakan, mengumandangkan suatu isu-isu yang bernada perdamaian, bahwa antara Yahudi dan Islam, kelompok polemikus Muslim itu, secara teologi dan keyakinan akidah mereka, Yahudi lebih dekat dengan Islam, dan kedua kelompok ini, kelompok Yahudi Afkiran, kelompok Yahudi KW, dan polemikus Muslim, sama-sama punya misi yang sama, yaitu menyerang kekristenan. Bahkan kelompok Yahudi Afkiran, orang-orang dari pelosok-pelosok desa di Indonesia yang bergabung dengan Yahudi, bekerja sama dengan bidat Kristen yang percaya ada 3 Allah, Triteos. Dia tidak bisa mesra bergandengan tangan dengan paham bidat Triteos yang sama dengan Mormon, karena tujuannya mereka sama, punya common enemy. Yahudi anti-Kristen, Triteos ini dianggap bidat oleh Kristen, 3 Allah, sehingga mereka bisa bekerja sama. Ini menarik. Jadi kesatuan mereka ini, menurut saya, sekalipun diklaim sebagai ada kesamaan secara teologis, kalau saya lihat lebih teliti, kolaborasi dan koalisi antara kelompok Yahudi dengan polemikus Muslim dan bidat-bidat Kristen yang percaya ada politeisme di dalam ajarannya, Triteos, itu hanya ingin melawan Kristen mainstream. Ini yang saya amati. Pertanyaan yang menarik, apakah benar Yahudi lebih mirip dengan Islam? Dari kitab sucinya saja, Islam tidak memakai satupun ayat kitab yang sama yang dipakai oleh orang Yahudi. Satu pasal pun kitab sucinya Yahudi tidak ada di dalam kitab sucinya Muslim. Sedangkan kita, dari Kejadian sampai Esra, atau dari Kejadian sampai Maleaki, versinya Kristen, semua sama. Yang paling menarik, kok bisa diklaim bahwa Yahudi itu lebih dekat dengan Islam. Padahal kita semua tahu bahwa Islam mayoritas menolak Ishak yang dikorbankan, yang nyaris dikorbankan oleh Abraham. Sedangkan Kristen, sekalipun ada perbedaan tafsir dan terjadi konflik antara Kristen dengan Yahudi, pandangannya tetap sama. Memang anak Abraham yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Jadi apakah ini mirip? Ini kalau dipikirkan ulang. Nih, buku tayangan di YouTube yang mengkampanyekan mari minum kencing onta, ini beredar luas. Apakah ini lebih dekat dengan Yahudi? Pikir-pikirlah sendiri. Nah, bagaimana cara meminum kencing onta? Boleh ditadai, boleh dikemas dalam botol, boleh langsung nyucup kayak orang ini di dalam foto ini. Yang seperti ini lebih dekat dengan Yahudi. Saya geleng-geleng dengan klaim dan pernyataan-pernyataan kelompok kampungan orang-orang Yahudi yang bersorbet itu, bahwa Yahudi, akidah dan aturannya lebih dekat dengan Islam. Ini, coba lihat. Mukhtar Basir, atau apa namanya, saya lupa nih Ustadz ini. Dia mengkampanyekan susu onta dicampur dengan kencing onta di sebelah kanan. Ini adalah minuman yang halal khas Islami. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan Yahudi? Wis karep-karepmu, saya tidak berkomentar, saya cuma tertawa aja. Makanan atau minuman yang kemasukan lalat seperti di dalam gambar, ini halal, sah, sesuai dengan syariat Islam. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan aturan Yahudi? Silakan pikir sendiri. Bahkan di dalam hadis, minyak yang kemasukan tikus, sampai tikusnya mati di dalam kubangan minyak,
entah itu minyak cair atau minyak padat, minyaknya boleh digunakan dengan catatan tikusnya dibuang dan minyak di sekeliling tikus yang mati di dalam kubangan minyak dibuang. Selebihnya, minyak bekas tempat yang kecebur tenggelamnya tikus itu sampai mati, boleh dikonsumsi. Yang seperti ini, apakah lebih dekat dengan agama Yahudi? Karena di dalam Islam, minyak yang kemasukan tikus sampai tikusnya mati di dalam kubangan minyak itu masih boleh dikonsumsi. Ini yang sesuai dengan syariat Islam. Dan saya punya postingannya sudah 2 tahun yang lalu saya mempostingkan mengenai aturan-aturan pola makan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Coba lihat, Yahudi mirip dengan Islam. Yahudi dan Islam menolak Tritunggal. Kristen percaya Tritunggal. Karena di dalam ajaran Tritunggal secara ringkas, orang Kristen percaya Allah itu esa entitasnya. Hanya ada satu entitas Allah. Hanya ada satu Allah yang esa. Hanya ada satu wujud Allah yang esa. Yang mana Allah dan firman Allah dan roh Allah, semua itu satu. Tidak mungkin Allah terpisah dengan firman-Nya, dan tidak mungkin Allah terpisah dengan roh kudusnya. Allah, firman Allah, dan roh Allah, roh kudus, ruah hakodes, itu khotim dan bako. Itu kekal. Jikalau orang Yahudi menolak Tritunggal, yang menarik, Yahudi yang menolak Tritunggal bahwa Allah itu esa wujudnya, Allah dan firman Allah dan roh Allah itu satu, Allah yang esa, ditolak. Mereka lebih menyetujui dan mengatakan teologi muslim tentang ilmu kalam, bahwa Allah itu esa dengan 20 sifat. Mereka mengatakan 3 Tritunggal itu sesat, tapi setuju dengan 21 tunggal. Ini menarik. Tritunggal mereka nggak paham. Saya nggak paham Allah itu esa, saya nggak paham firman Allah itu esa, saya tidak paham roh Allah itu esa, dan ketiganya ini adalah satu Allah yang esa di dalam bahasa yang sederhana. Tapi orang Yahudi KW ini, afkiran ini, bisa mengatakan Islam teologinya, akidahnya lebih dekat dengan Yahudi. Yang mana ilmu kalam mengajarkan Allah dengan 20 sifatnya itu kekal dan tidak sama dengan Allah. Artinya ada 21 yang dianggap tunggal. Tritunggal ditolak tapi mengimani 21 tunggal. Ini menarik. Yang mana mengenai hubungan Allah yang esa dengan 20 sifatnya yang satu sama lain berbeda dan tidak sama dengan Allah, pernah saya bahas mengenai kritikannya Ibnu Rushd mengenai ilmu kalam ini. Tolong bisa dilihat postingan-postingan saya mengenai komparasi Tritunggal dan ilmu kalam yang sudah saya buat. Mengenai aturan seks, apakah aturan seks Islam itu lebih dekat dengan Yahudi? Iya, karena Islam dan Yahudi sama-sama mengizinkan poligami, dengan Kristen kan monogami. Jadi Yahudi itu lebih dekat dengan Islam karena semuanya mengizinkan poligami. Ya. Oke. Islam, secara syariat Islam, bukan hanya boleh memiliki sampai 4 istri poligami, tapi boleh bersetubuh dengan perempuan istrinya orang lain. Dengan catatan, istri orang lain itu adalah statusnya wanita budak, atau hamba sahaya, atau tawanan perang. Apakah menggauli istri orang lain hanya gara-gara dia adalah tawanan, atau dia hanya hamba sahaya, lebih dekat dengan aturan Yahudi? Ini menarik. Di dalam hadis, ada hadis yang mengizinkan orang muslim kalau berhubungan seks dengan binatang, dia tidak ada hukumannya. Itu hadisnya hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau ada orang muslim yang berhubungan seks dengan domba atau babi, yang berhubungan seks dengan binatang ini tidak dihukum di dalam syariat Islam karena ada hadis yang mengizinkan. Bahkan Zakir Naik di dalam banyak sekali postingan di internet, dia mengakui bahwa orang muslim jika tidak ada perempuan boleh berhubungan seks dengan binatang. Hanya setelah hewannya disetubui, hewannya harus dibunuh. Ini pernyataan dari polemikus muslim yang sangat terkenal, Zakir Naik. Yang mana pernyataannya Zakir Naik ini sama dengan hadis Tirmizi. Bagi pemirsa atau yang mengikuti postingan saya kali ini, andai kata tidak punya dana untuk membeli kitab hadis sahih riwayat Tirmizi, bisa download gratis di aplikasi. Cari bab tentang kitab hudud. Di dalam bagian hudud ada subbabnya. Cari subbab
aturan mengenai orang yang berhubungan seks dengan binatang. Coba, di dalam aturan Islam mengenai hubungan seks dengan binatang, yang pertama kali ditulis dalam hadis Tirmidzi adalah hadis yang melarang. Muhammad bin Amr As-Sawak menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut. Status hadis ini hasan sahih, ada di dalam hadisnya Ibnu Majah nomor 2564. Setelah hadis Tirmidzi mengutip tentang hadis yang melarang ini, yang harus membunuh orang yang berhubungan seks dengan binatang dengan status hasan sahih dari hadisnya Ibnu Majah, Tirmidzi mengutip hadis lain di bagian bawahnya. Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, lantas apakah binatang tersebut boleh dimakan? Dia menjawab, aku tidak pernah mendengar tentang hal itu dari Rasulullah SAW. Namun aku melihat Rasulullah SAW tidak suka daging binatang tersebut dimakan atau dimanfaatkan. Riwayat ini adalah hasan. Oke, ini hadis yang pertama. Tidak boleh, itu dilarang. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Abu Isa berkata, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Amir bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Hadis yang melarang hubungan seks dengan binatang, itu hadis yang baru, yang hanya diketahui dari satu jalur, bukan hadis yang dikenal umum waktu itu. Kemudian ada hadis yang kedua. Ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim. Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim sebelah kanan, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas. Ini hadis yang kedua. Ia berkata, barang siapa menyetubuhi binatang, berhubungan seks dengan domba, atau babi, atau keledai, maka tidak ada hukuman atasnya. Tidak dianggap dosa, silakan, dan tidak ada hukuman. Muhammad bin Bashar menceritakan hadis ini kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami. Riwayat ini, riwayat yang kedua yang mengizinkan, yang membolehkan hubungan seks dengan binatang, lebih sahih dari riwayat hadis yang pertama. Tirmidzi memberikan catatan, para ulama mengamalkan hadis ini. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq, pendapat imam-imam hadis sebelum zamannya Tirmidzi. Jadi hadis yang diketahui secara umum, yang lebih banyak dipahami orang di zamannya Tirmidzi, malah hadis yang kedua. Bahkan hadis yang kedua inilah yang mengizinkan hubungan seks dengan binatang, inilah yang dikuatkan oleh imam-imam hadis sebelum zamannya Imam Tirmidzi. Sedangkan hadis yang pertama kali disebut di atas, yang berhubungan seks dengan hewan itu dibunuh, itu hadis yang baru dikenal dan jarang diketahui oleh para ulama-ulama hadis. Ini aturan Islam. Jadi nampaknya Zakir Naik mengikuti hadis yang lebih sahih dari Ibnu Majah. Jadi Zakir Naik saya dapat melihat di dalam, seperti yang beredar di internet, dia lebih condong menguatkan hadis Imam Tirmidzi yang lebih sahih dari Ibnu Majah. Jadi saya tak aneh, apakah yang seperti itu lebih dekat dengan agama Yahudi? Jadi yang saya pikir ini aneh sekali, tapi masalah ini nyata. Bagi saya itu, menurut saya itu ya hanya sekedar koalisi taktis, hanya secara politis saja lah. Jadi yang menolak Tritunggal, mereka menolak bahwa firman Allah itu kekal. Firman Allah yang kekal itu tidak satu dengan Allah, terpisah. Ini logikanya. Menolak Tritunggal artinya menyangkali bahwa Roh Kudus, Ruach HaKodes itu kekal. Ruach HaKodes, Roh Kudus itu terpisah dan tidak satu di dalam Elohim Echad. Ini konsekuensinya. Yang menarik, jikalau ajaran Islam, akidah Islam, teologi Islam lebih dekat dengan Yahudi, sedangkan Islam mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Roh Allah seperti yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang Kristen, tapi Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan ajaran Yahudi? Ini menarik, ini menarik. Banyak yang aneh tapi nyata dari fenomena koalisinya Menahem Ali atau koalisinya orang-orang kelompok Yahudi Karbitan Afkiran dengan para polemikus Muslim dan kelompok-kelompok bid'ah Kristen seperti yang saya lihat di YouTube. Jadi termasuk yang kapan hari itu ada koalisi antara Yahudi
Yitzhak dengan kelompok bidat Kristen yang percaya ada 3 Allah, Triteos. Jadi 3 Allah itu benar-benar terpisah. Tidak mungkin Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu Allah. Di dalam pandangan Triteos ini, itu 3 Allah yang terpisah-pisah, mirip dengan Mormon. Allah yang pertama, Allah yang tidak terciptakan. Allah yang tidak terciptakan menciptakan 2 macam Allah. Jadi yang satu tidak terciptakan, tapi teos yang kedua dengan teos yang ketiga, itu 2 teos yang diciptakan. Ini menarik, ini ajaran yang memusingkan, aneh dan yang menarik. Yang lebih menarik lagi, ajaran bidat Kristen ini bisa berkoalisi dengan mesra dengan kelompok Yahudi. Ini menarik. Yang ada di Indonesia ini menarik. Jadi inilah fenomena yang ingin dikritisi lebih lanjut nanti oleh Pak Jimmy Jeffrey. Ada koalisi kaum Serbet, kelompok Yahudi KW yang kepalanya dibuntel sual, dengan kelompok polemikus muslim dengan ajaran-ajaran dan akidah, aturan-aturan syariat Islam, seperti yang singkat saya sudah paparkan di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jimmy Jeffrey. Mari Pak Jimmy.